فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Terkait dengan amal-amal kebaikan yang disebut contohnya seperti amal jariyah, amal yang pahalanya terus mengalir kepada kita tatkala kita telah meninggal, ini tentunya perhitungannya masih tetap ada, masih terus mengalir. Ya, kan tapi Allahu a'lam, yang dimaksudkan dengan wa idzas suhuf nusyirat dalam ayat yang telah kita tadi jelaskan, bahwa catatan amal semasa hidup kita yang dicatat oleh malaikat itu memang berakhir dengan wafatnya kita. Ya, itu telah berakhir. Karena itu adalah perbuatan jahat dan perbuatan baik yang kita kerjakan secara langsung dalam kehidupan dunia, itu akan dicatat oleh malaikat. Ya, setelah kita meninggal, maka catatan itu tentunya ditutup oleh malaikat. Tapi ini bukan berarti bahwa amal-amal yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang masih berlanjut pahalanya sekalipun kita sudah meninggal, ini berakhir juga, tidak. Ya, sebagaimana kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Apabila seorang hamba meninggal, maka akan putuslah semua amalnya kecuali dari 3. Ya, artinya dari 3 amal ini dia tetap akan mendapatkan pahala yang tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW katakan shadaqatin jariyah, sedekah yang dia keluarkan yang pahalanya masih terus mengalir. Artinya ia mengeluarkan sedekah yang mana sedekah ini adalah sedekah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk kebaikan yang pahalanya terus mengalir. Seperti misalnya membangun masjid, ya, seperti misalnya membangun lembaga-lembaga pendidikan untuk agama, atau mungkin fasilitas kebaikan yang masih dimanfaatkan oleh manusia sekalipun ia telah meninggal, ini tetap terus mengalir. Ya, namanya sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau yang dia tinggalkan adalah ilmu yang diambil manfaatnya oleh manusia berikutnya, ini setelah ia meninggal. Ini juga tetap akan mengalir. Atau yang dia tinggalkan adalah waladin salihin yad'ulah. Dia memiliki anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Ya, anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan ini sebagai tambahan faedah bahwa anak saleh yang mendoakan, sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi SAW itu bukan hanya doa dari anak saleh. Ya, karena tatkala doa, kita berbicara tentang masalah doa, doa itu akan sampai kepada kita dari siapapun. Ya, tidak mesti dari anak saleh. Artinya tatkala kita punya teman, ya, punya saudara yang mendoakan kita, ataupun sekalipun mungkin kita tidak mengenal dia, kan tapi dia mendoakan kita. Seperti misalnya seorang khatib dalam khutbahnya di hari Jumat berkata, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, dia memohon kepada Allah agar kiranya Allah mengampuni dosa orang-orang beriman dari kalangan lelaki, orang-orang beriman dari kalangan perempuan, muslim dari kalangan lelaki, muslim dari kalangan perempuan, yang hidup maupun yang mati. Doa ini akan sampai kepada mereka. Kalau kita berbicara masalah doa, doa dari siapapun tatkala mendoakan kita, apakah dia kerabat, apakah dia anak, atau teman, atau orang yang tidak kita kenal sekalipun, tatkala kita mendoakan kita, tatkala dia mendoakan kita, insya Allah doanya akan sampai kepada kita. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa doa anak soleh itu yang akan sampai, doa yang lainnya nggak akan sampai, tidak. Makanya tatkala kita ziarah kubur, kita mendoakan ampunan kepada orang yang ada di kubur, itu insya Allah sampai kepada mereka. Lalu pertanyaannya, apa keistimewaan doa anak saleh? Maka para ulama tegaskan, yang dimaksud dengan doa anak saleh di sini, ini salah satu di antara bentuk amal. Anak yang saleh yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tatkala dia sholat, tatkala dia puasa, tatkala dia bersedekah, tatkala dia membaca Al-Quran, maka orang tuanya secara otomatis akan mendapatkan pahala dari semua amal kebaikan yang dilakukan oleh anak kandungnya ini. Ini keistimewaan memiliki anak saleh. Ya, keistimewaan memiliki anak saleh. Jadi kita punya anak misalnya, 2 orang, kedua-duanya saleh. Kita punya anak 3 orang, ketiga-tiganya saleh. Kemudian dia baca Quran. Ketiga-tiganya baca Quran setiap hari.
Ketiga-tiganya bersedekah setiap hari. Ketiga-tiganya salat setiap hari. Berpuasa. Dan melakukan amal-amal kebaikan dalam kehidupan anak-anak saleh ini, maka kita sebagai seorang tua otomatis mendapat pahala baca Quran, mendapat pahala sedekah, mendapat pahala puasa, dan begitu seterusnya. Sekalipun tidak diniatkan untuk kita. Ini manfaat dan kebaikan memiliki anak yang saleh. Ya, makanya Nabi SAW sangat luar biasa. Nabi SAW katakan, tazawwaju al-wadud al-waluda fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi SAW perintahkan kita untuk memperbanyak keturunan. Di satu sisi Nabi SAW katakan bahwa beliau akan berbangga dengan umatnya yang banyak. Di sisi lain manfaat untuk kita. Ya, manfaat untuk kita. Tatkala kita punya anak yang saleh-saleh ini. Misalnya anti punya anak 8 orang yang semuanya saleh, tidak sama dengan saudari anti yang punya anak 3 orang yang sama-sama saleh. Hitungan pahalanya itu berbeda. Ya, hitungan pahalanya itu berbeda. Tentunya yang lebih banyak pahalanya adalah anak yang seorang orang tua, seorang ibu, seorang ayah yang punya anak 8 orang semuanya saleh. Daripada 3 yang semuanya saleh. Ini hitungan akhirat. Ya. Mungkin kita sebagai seorang ibu tidak kuat dalam membaca Al-Quran, tidak kuat dalam salat dan sebagainya. Tapi tatkala kita punya anak saleh, kita dapat pahala itu sempurna. Ya, banyak pahalanya. Inilah keutamaan memiliki anak-anak yang saleh. Maka kalimat waladin salihin yad'u lahu, anak saleh mendoakan bukan hanya sekedar doa yang sampai, akan tapi semua amal ibadah yang dilakukan anak ini sampai kepada orang tuanya. Berkurban misalnya anak ini di Idul Adha dia berkurban dengan seekor kambing, maka orang tuanya sudah meninggal juga dapat pahala kurban. Ramadan nanti dia berpuasa 1 bulan penuh, maka orang tuanya sudah meninggal juga dapat pahala puasa. Ya, ini dimaksudkan wallahu taala alam. Jadi bukan berarti tatkala catatan amal ditutup kemudian hitungan pahala berakhir semuanya, tidak. Karena disebutkan dalam beberapa hadis bahwa di sana ada pahala-pahala yang disebut dengan jariyah. Ya, seperti wakaf Al-Qur'an, selama Al-Qur'an tadi masih tetap dibaca, dimanfaatkan, dipelajari, maka yang mewakafkannya tetap dapat pahala. Wallahu ta'ala a'lam.